Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu kejuaraan dunia Rapid dan Blitz yang baru dimulai besok di kota New York, Amerika Serikat, sementara kita akan ulas permainan antar engine lagi antara Lila Chess Zero versus Stockfish dari event Computer Chess Championship yang ada di chess.com untuk sesi Classical Cup season ke-23. Kemarin lusa sudah kita ulas ya satu game antara Torch versus Lila Chess Zero kawan. Torch merupakan engine hasil pengembangan dari tim IT-nya chess.com. Nah, masih dari season ke-23 sesi Classical Cup, kali ini Lila Chess Zero versus Stockfish. Secara keseluruhan, Stockfish unggul atas Lila Chess Zero, memainkan 16 game kawan, dan hasil akhirnya 8,5 untuk Stockfish dan 7,5 untuk Lila Chess Zero. Bagi kawan-kawan yang ingin request game tertentu saat tidak ada turnamen, sementara admin pindah ke Catur Mini ya, Legenda Catur Dunia tidak melayani requestan sekarang. Admin pindah ke Catur Mini. Nah, apa itu Catur Mini? Bagi kawan-kawan yang belum tahu, bisa kalian kunjungi channel kedua admin Catur Mini. Rencananya admin di tahun baru nanti akan rubah nama Catur Mini itu kawan. Entah nanti menjadi catur apa. Ada yang menyarankan catur brutal, catur ugal-ugalan, ataupun catur apalah. Nah, nanti admin akan ambil nama yang baik-baik saja. Nggak terlalu serem kawan ya. Nah, linknya ada di kolom deskripsi ataupun di akhir video. Bagi kawan-kawan yang belum pernah mampir ke Catur Mini, mampir dan subscribe untuk melihat game brutal, game ugal-ugalan yang penuh dengan langkah-langkah pengorbanan yang sulit kalian dapat di game-game era modern saat ini. Oke, kembali lagi ke Computer Chess Championship antara Lila Chess Zero versus Stockfish. Saya ambil permainan mereka berdua pada game ke-12, langsung ke papan analisisnya kawan. Stockfish pegang hitam dan Lila pegang putih, mengawali dengan pion E4. Sislah defense dari Stockfish. Kuda C3, kuda C6, variasi tradisional. Salah satu bentuk permainan tertutup dari sislah defense kawan. Nah, ada gajah B5 dari Lila Chess Zero, kemudian pion E6. Kalian juga bisa menghindari serangan gajah ini dengan lompat ke petak D4 berbalik serang gajah. Nah, kuda F3 mungkin akan dilanjutkan oleh putih kawan. Hitam bisa melanjutkan dengan pion A6, gajah mundur ke D3, mungkin langsung jual beli ataupun juga dengan pion G6. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Setelah gajah B5 dimainkan oleh Lila, Stockfish cukup bermain dengan pion E6-nya saja, melepaskan kuda dan disikat langsung oleh Lila. Gajah sikat kuda C6 ambil balik oleh pion B. Ada satu pion terpisah di sisi kiri papan dan pion bertumpuk di lajur C. Pion D3, Stockfish dobrak petak pusat, tantang pertukaran pion pusat dengan pion D5. Tentu ditolak kawan, dan langkah yang umum adalah kuda F3. Ya, kalau kalian menerima seperti ini, ya harapannya tentu hitam mempunyai pion center yang bagus. Kalian tidak punya pion yang mengawal petak F5, petak D5 kawan. Tentu hitam diuntungkan ya. Tadi langkah yang umum pengembangan kuda F3. Tapi Lila memilih dengan langkah pion F4. Gajah A6 lanjut Stockfish kawan. Baru kuda F3 dan Stockfish terus mendorong pion-pionnya. Sekarang pion C4. Tantangan ditolak. Dorong maju ke D5 kawan untuk mendapatkan ruang. Kalian juga punya opsi untuk menerimanya dengan langkah pion D pukul pion C4. Nah, hitam juga banyak opsi di sini kawan. Kembangkan perwira, gajah C5, kuda F6, menteri B6 kawan, ataupun juga dengan langkah pion D pukul pion E4 di sini. Saya ambil yang simpel saja ya. Gajah ambil balik pion C4, kuda E5, gajah mundur ke A6. Berlanjut di sini mungkin pion pukul pion, ambil balik, kemudian menteri naik, kawal petak C5, tidak memberikan kesempatan gajah keluar. Mungkin menteri hitam yang keluar terlebih dahulu kawan. Nah, di sini kuda C6. Ada menteri C5 dan seterusnya ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah pion C4 kawan, tantangan ditolak, dorong maju pion saja ke petak D4. Kemudian di sini pion F5, lanjut Stockfish. Stockfish terbaru 16-17 tidak menyukai langkah engine ini kawan, tidak suka. Akan memberikan keuntungan bagi putih, banyak ruang lemah, menjadikan pion ini juga menjadi masalah nanti ke depan. Di sini Stockfish terbaru 16 memilih
gajah ini bergerak ke petak B4, berkembang ke petak E7, atau menteri keluar petak B6. Pion F5 dimainkan oleh Stockfish. Tantangan lagi-lagi ditolak, maju, dorong pion maju ke E5, menjadikan petak pusat tertutup. Atau kalian bisa juga membukanya dengan pion E pukul pion F5, ambil balik di sini kawan. Coba lihat, kalian punya pos yang cukup bagus buat kuda. Kembali lagi ke permainan aslinya, memilih tutup permainan di petak pusat dengan pion E5. Stockfish melangkah gajah B5, menawarkan pertukaran supaya struktur pionnya lagi-lagi ingin dipulihkan supaya tidak bertumpuk dan persiapan bermain dengan pion A-nya. Gajah D2, gajah E7. Kemudian kuda ke G5, tidak memberikan kesempatan bagi gajah menusuk ke petak H4. Dan menawarkan pertukaran, mengincar pion E6. Inilah yang menjadi masalah Stockfish kawan, pionnya ini. Coba lihat, ada 2 pion terbelakang. Dan menteri D7 naik untuk jaga pion. Kenapa tidak dicaplok saja kuda ini kawan, supaya bisa merusak struktur pion putih. Menteri keluar skak, ambil menggunakan menteri kawan. Blokade, ambil menggunakan menteri. Pertukaran menteri, rusak juga struktur pion putih. Tapi engine Stockfish terbaru menilai kawan, posisi putih lebih baik ketimbang hitam dengan keunggulan 1,2. Apa yang menjadi keuntungan bagi putih dengan cara pertukaran seperti ini? Coba lihat, buah hitam ini berada di ruang-ruang terang. Ini akan menyulitkan pergerakan bagi gajah terangnya sendiri. Dan ruang-ruang gelap ini banyak terbuka. Ini tentu menjadi keuntungan buat pergerakan gajah gelap putih kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi kuda G5, jawaban Stockfish menteri D7. Menteri F3, ada pion A5 sekarang. Kuda ke E2, buka diagonal gelap, mungkin persiapan juga pion C-nya didorong kawan. Gajah A4 serang pion, ternyata rokade panjang dipilih oleh Lila C0. Kuda H6, ada menteri H5 skak. Blokade dengan pion, kuda jatuh ya. Raja geser ke D8, kemudian pion H3. Kontrol peta G4, juga berikan dukungan untuk pertarungan pion nanti kawan. Di sini Raja C7, sekarang pion G4. Raja lari terus ke sisi menteri, Raja B6. Mencari ruang yang tertutup dan Stockfish melangkah kuda peta F3. Berikan jalan bagi pionnya didorong maju kawan. Ya, kalau baku hantam pion semacam ini, tetap ya masih ada kontrol. Nah, lajur H ini terbuka. Bagus buat benteng-benteng putih. Menteri C8, pion G5, gajah B5. Tidak pindah kuda kawan, serahkan kuda, tak ada masalah. Pion G6, bang kenapa tidak diambil saja bang? Tewas kawan, menterimu kawan, tewas. Pion G6, tidak bisa pulang ke rumah. Pion G6 untuk membuka lajur-lajur bagi benteng untuk aktif di lajur G. Ditolak, menteri E8 pin pion. Ada benteng DG1. Sekarang benteng B8. Benteng angkat ke G3. Apa tujuannya? Ya doubling di lajur G, jelas ya. Dan juga siap-siap kalau ingin digeser ke sisi menteri lewat baris ketiga. Gajah D8. Di sini kuda C3. Ada Raja B7. Biarkan saja gajah ini. Biar disikat oleh kuda, tentu tidak akan diambil. Nah, di sini Stockfish, maksud saya Lila C0 melangkah kuda ke G5, membuat langkah pengorbanan pion diterima. Pion H pukul pion G6. Menteri mundur. Selepas itu pion A4. Ada menteri G1, persiapan untuk coba rebut kembali pion hitam di lajur G. Kuda F7 menantang pertukaran, ditolak mundur ke F3. Ada pion A3. Lila memilih sikat pion G6 dengan benteng. Stockfish pion A pukul pion B2 skak. Raja geser saja, tak perlu caplok, santai terlebih dahulu. Kalau dicaplok, ya semakin banyak lajur-lajur terbuka ya. Biarkan menjadi tameng kawan, perlindungan bagi raja. Nah, gajah A5 mengincar kuda. Simple, benteng ambil pion G7 terlebih dahulu. Jumlah pion kembali setara. Raja A6 lanjut Stockfish. Di sini ada kuda E2 menantang pertukaran gajah gelap kawan. Dan diterima langsung, diterima. Ini sebetulnya juga langkah bagus. Atau juga ada ide yang lain dengan gajah bergerak ke petak A4 kan, buka lajur B, menekan pion C2. Oke, pertukaran saja simple diambil oleh Stockfish. Gajah pukul gajah D2, ambil balik oleh kuda. Kemudian menteri ke F8.
Siap keluar ke ruang gelap kawan. Nanti di sisi menteri juga menekan benteng. Benteng mundur ke G3. Jaga baris ketiga. Menteri ke B4 menekan kuda. Ada menteri ke E3 jaga kuda. Mungkin persiapan menantang pertukaran menteri. Raja geser ke B6. Persiapan bentengnya juga keluar ke lajur A. Pion A3 usir menteri. Menteri mundur ke A5 kawan. Dan raja caplok pion B2. Kuda D8 lanjut stockfish. Dan lila geser benteng kawan ke B1. Siap raja dipindah. Bentengnya akan ditempatkan di lajur B. Dan raja akan nyaman berada di center nanti. Raja A7, raja C1, kuda B7. Ada pion A4 membuat langkah pengorbanan supaya lajur A semakin terbuka. Ditolak tentu saja. Gajah mundur ke A6. Raja D1 lanjut lila. Stockfish melangkah geser benteng lagi ke lajur G menantang pertukaran. Ditolak angkat ke G5. Biarkan hitam yang mendahului, ada 2 pion bebas yang bisa dikoneksikan nanti. Tentu ditolak geser lagi ke J8. Raja ke E1, ada pion J3. Menyerahkan pion kawan. Apa maksud menyerahkan pion? Membuka diagonal ini kah? Ya diterima saja oleh lila C0. Kuda caplok pion J3. Raja A8. Kemudian kuda B3 serang menteri. Menteri mundur ke C7 diikuti dorong maju. Lagi-lagi dikorbankan. Ya, kalau dicaplok oleh kuda tentu benteng ya. Jawaban putih nanti ke depan. Ancam kuda, ancam gajah kawan. Ribet. Di sini benteng C G8. Kuda G4 masih menawarkan pion. Ditolak lagi. Benteng pukul benteng G5. Ambil balik. Kemudian kuda. Maksud saya menteri ke E7. Kuda B lompat ke C5 kawan. Tidak memberikan tempat bagi menteri ini Ya gitu kawan. Kalau ada gangguan itu apa ya? Bukan masalah suaranya masuk ke rekaman atau enggak. Masalahnya admin hilang fokus. Oke, sampai mana tadi kawan? Nah, menteri ke peta E7 ya. Ingin lompat. Blokade dengan kuda B ke C5, menantang pertukaran kuda. Di sini pion F4 membuat langkah pengorbanan pion terburu-buru. Ini juga langkah bagus sebetulnya. Stockfish terbaru menyukai pertukaran kuda terlebih dahulu, ambil balik, baru pion F4 bisa didorong kawan. Apa tujuannya korban pion ini kawan? Kali ini mungkin putih tidak akan berani ambil. Karena ada benteng F8, coba lihat bersama gajah kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Apa yang menjadi pembeda saat hitam langsung dorong pion F4 ini? Disinilah bedanya. Menteri caplok pion F4. Nah, kuda pukul kuda C5. Kenapa tidak langsung dengan benteng F8? Disinilah kawan jawabannya. Kuda akan caplok gajah. Menteri dicaplok oleh benteng. Kuda B6 skak. Raja maju. Diikuti kuda C8. Kalian juga kehilangan menteri. Raja ambil kuda, kuda ambil menteri. Coba lihat. Bedanya di sini. Pion juga terancam di sini kawan. Apakah kalian mau melanjutkan langkah seperti apa kira-kira? Benteng ambil pion di sini, kuda caplok pion di sini bisa juga, ataupun dengan benteng caplok di sini, raja ambil, kuda caplok di sini, raja ambil di sini, kalian menang pion, masih menang. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Itu yang menjadi pembeda. Pion F4 langsung dimainkan oleh stockfish, dicaplok. Kuda pukul kuda C5 terlebih dahulu. Nah, menteri ke F6 kawan. Tidak terburu-buru untuk ambil balik. Walaupun terlihat membuat langkah pengorbanan ya, ditolak. Melangkah menteri H7. Kalau diterima kawan, menteri pukul menteri, maka ambil balik menggunakan pion E3, pion bebas terkoneksi kawan. Kalian akan sulit mengejarnya lagi. Kalau kalian caplok kuda putih ini malah lebih cepat, wassalam kalian. Nah, coba lihat, sangat jelas ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai menteri ke F6, tantangan ditolak menteri ke H7. Kemudian baru kuda caplok kuda hitam C5. Menteri caplok pion H3. Siap memberikan ancaman di sini kawan. Raja langsung naik ke peta D2.
Ya tadi kalau kuda caplok gajah, skakmat lebih cepat ya. Menteri Etika skak, kalian mau bergerak kemana? Ke sini malah lebih cepat ya skakmatnya. Blokade oleh menteri, sikat oleh benteng skakmat. Kalau di sini tadi raja geser ke peta F1, tetap benteng H1 jawabannya skak. Raja geser ke sini, menteri H3 skak. Raja geser ke sini, benteng H2 skak. Mundur lagi ke sini. Nah, tetap dikejar-kejar ya skak. Dan kok ribet lagi, bukan ke peta H2, tapi menteri ke peta E2, salah, maaf. Ke situ ya bolak-balik, mundur-mundur. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi kawan memilih amankan raja saja. Raja D2, kemudian menteri G2 skak, raja C3 skak lagi, blokade dengan kuda. Pion C5, korbankan pion kawan, diterima. Kemudian dorong maju pion D4, korbankan lagi kawan, diterima. Benteng H4 skak, mundur, benteng C4 skak, geser. Dan di sini benteng ambil pion C5. Kuda tidak bisa ambil benteng. Benteng F1, benteng caplok pion C2. Korban lagi kawan. Harapannya kalau diambil oleh raja maka bisa remis ya. Skaknya nanti akan berulang-ulang dalam posisi yang sangat terbuka dan raja pun dalam posisi yang terbatas ruangnya kawan. Ditolak dengan langkah menteri F3 skak, pertukaran menteri tak terhindarkan kawan. Dan putih atau lila masih punya 3 pion. Stockfish cuma 1 pion. Benteng G2 serang pion. Ada kuda C5 terlebih dahulu, ancam gajah, ancam pion di sini. Gajah ke E2. Benteng F8 punya tempo. Raja naik dan benteng F7. Raja mundur kembali, baru pion disikat oleh kuda, pion G5 aman. Sudah tidak mungkin lagi kawan menang 3 pion di sini. Lila J0 di langkah ke-65. Gajah D3, ada raja B4. Gajah E4, kuda ke D4. Benteng G1, di sini pion E6. Tinggal 2 petak lagi kawan. Gajah G6 blunder langkah kesalahan. Gajah ini bisa jatuh, tapi lila memilih dorong maju pion A6-nya. Kok bisa jatuh? Bisa kawan dengan cara seperti ini. Kuda C6 skak. Dan raja hanya punya 2 tempat kawan. Kalau mojok maka kena eksekusi. Apa nama pola skakmat ini kawan? Arabian Mid. Nah, kalau raja bergeser ke sini, kuda ke E7, gajah jatuh. Tapi tadi lila memilih dorong maju pion A6. Benteng A1. Raja B5 jaga pion. Raja geser ke C7, pion A7. Raja geser ke D8, ada kuda B3 serang benteng. Benteng A2, kuda A5, blokade, ingin mempromosikan pionnya. Skak, geser, skak lagi, geser, skak lagi, geser, skak lagi, geser, skak, ambil pion, korbankan bentengnya kan. Tidak mau ambil, kenapa tidak mau ambil? Ambil saja, tetap menang. Ini ibarat kata orang Jawa anyi-anyi. Nggak mau makan anyi-anyi. Oke, kita lihat beberapa langkah berikutnya. Skakmat dari lila J0 kawan. Menteri ke G7. Skakmat di langkah ke-85. Oke, itulah satu game dari permainan lila J0 versus Stockfish kawan di Computer Chess Championship di sesi Classical Cup. Mereka bermain 16 game, Stockfish hanya unggul 1 game kawan. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.